Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Zuhur ini kita masih membahas ayat yang ke-29 daripada surat An-Nisa, yang mana ayat ini salah satu ayat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan ini adalah merupakan ayat yang ke-20 dalam susunan Al-Qur'an di antara 90 ayat jumlahnya semuanya di dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini perlu menjadi perhatian bagi kita karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila kalian membaca, mendengar ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, fokus, dengarkan baik-baik, dengarkan dengan telinga, dengarkan dengan mata hati, buka hati, buka pikiran, karena di situ ada perintah yang Allah akan perintahkan, atau di situ ada larangan yang Allah akan larang, atau di situ ada isinya kabar gembira atau kabar bertakut. Di dalam ayat ini ada dua larangan, yang mana Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk menghindari larangan ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan sekali-kali kamu memakan harta-harta kamu. Maka di sini dilarang kita, orang-orang yang beriman, memakan harta-harta kita. Kemudian bainakum, bainakum ini bisa dua makna, harta antara sesama kamu atau harta kamu dan harta sesama kamu. Bil batil, tetapi bukan sembarangan kita dilarang oleh Allah memakan, tapi jangan sekali-kali memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Berarti Bapak Ibu sekalian, silakan makan harta sesama kita, tapi dengan cara yang benar, karena lawan batil itu adalah yang sah. Lawan batil itu adalah hak. Ke dunia ini pertarungan antara hak dan batil. Berarti di dalam masalah harta ada yang batil, ada yang hak. Sampai karena kalau itu hak maka disebut hak. Ini hak si anu. Hak siapa ini? Ini hak saya, ini hak kamu. Berarti itu sah, bahwa itu adalah miliknya. Sah dimakannya, sah dipakainya, sah dikonsumsinya. Maka di sini larangan. Kemudian larangan ini sebenarnya difokuskan kepada masalah makan, jangan makan. Tetapi maksudnya bukan hanya makan, tetapi segala bentuk pemanfaatan.
Kenapa disebut makan? Karena biasanya orang cari harta, pertama tujuannya adalah untuk makan. Kalau ada orang umpamanya cari duit, setelah itu nasi tak ada, beras tak ada, dia belinya sepeda dulu atau motor. Padahal makan tak ada sudah berapa hari. Mungkin itu? Tak mungkin. Maka orang kalau cari uang pertama adalah pasti untuk makan dulu. Biar tak ada rumah tapi makan. Biar tak ada kendaraan tapi makan. Maka kalau ada orang sudah beli kendaraan atau sudah buat rumah, berarti dia sudah terpenuhi kebutuhan makannya. Jadi karena ini adalah yang utama, tapi bukan berarti kita memakan atau mengambil harta sesama kita hanya untuk makan saja. Tapi bisa saja kita mengambil harta sesama kita untuk membangun rumah, untuk membeli kendaraan, untuk membeli pakaian, atau untuk macam-macam. Maka di sini disebut makan, tetapi yang dimaksud adalah seluruh bentuk pemanfaatan dan penggunaan. Sama dengan seperti ayat, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim. Zalim ini juga kata lain untuk batil. Karena zalim itu pasti batil. Fasaufa maka di sini innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Itu berarti dia sama dengan memakan api neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jangan nanti datang orang, ayat ini hanya melarang makan. Oh, berarti ngambil harta anak yatim untuk belikan motor tidak masalah. Tidak begitu. Memang ayat ini hanya menyebut makan, tapi yang dimaksud adalah seluruh bentuk pemanfaatan. Maka orang mengambil harta anak yatim umpamanya untuk beli pakaiannya, haram, sama hukumnya dengan ini. Maka penyebutan masalah makan, karena makan itu adalah hal yang pertama ataupun yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, di sini jangan kamu memakan harta sesama kamu, dan juga jangan kamu memakan harta kamu dengan cara yang batil. Kalau dengan cara yang batil memakan harta kita sendiri gimana? Bisa juga harta itu sah, tapi jangan makan secara batil, jangan dimanfaatkan. Maksudnya jangan kamu gunakan harta kamu itu dalam jalan-jalan atau dengan cara yang batil. Bisa saja orang mendapat gaji sah dari pekerjaan dengan peras keringat, tetapi setelah dapat duit itu digunakannya untuk berjudi. Ini juga sama menggunakan harta secara batil. Kemudian duitnya itu digunakannya untuk beli narkoba, duitnya itu digunakan untuk berjudi. Ada orang kadang-kadang capek bekerja dari pagi sampai malam setiap hari, nanti di penghujung bulan terima gaji langsung berjudi. Gajinya sah, tetapi dimanfaatkan gajinya untuk hal yang batil. Masuk dalam ayat ini, masuk dalam larangan ayat ini. Maka jangan sekali-kali kita gunakan harta walaupun itu sah yang telah dititipkan Allah di tangan kita secara batil. Kemudian bagaimana Allah menunjukkan kepada kita setelah itu cara-cara, bagaimana cara kita untuk mendapatkan, menggunakan, memanfaatkan harta sesama kita. Maka Allah menunjukkan di sini illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali boleh kamu mengambil harta sesama kamu, memanfaatkan harta sesama kamu, jalannya adalah
tijarah dengan cara berbisnis, dengan cara berdagang. Tijaratan. Apa itu tijarah? Tijarah ini adalah pekerjaan bisnis. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli, semua orang jual beli. Semua kita ini jual beli. Kadang kangen makan Indomie, beli Indomie kan? Kangen makan ikan, beli ikan. Kalau tijarah itu adalah lebih kepada profesi. Maka dia pebisnis, dia pengusaha. Apakah harta orang lain hanya boleh kita ambil lewat tijarah saja, lewat perdagangan saja, atau banyak cara-cara yang lain? Banyak cara-cara yang lain. Cuma Allah sebutkan di sini hanya tijaratan. Ini juga ada isyarat. Pertama, Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa cara yang paling afdal bagaimana kita untuk mendapatkan rezeki dan harta kan banyak. Ada orang mendapatkan rezeki uang dengan cara menjadi pegawai, menjadi karyawan, menjadi buruh. Itu semua tidak ada masalah. Ada orang mendapatkan uang karena dihadiahkan seseorang, dihibahkan seseorang, mendapat sedekah. Sah semua, sah. Tapi kenapa Allah di sini hanya menyebut tijarah? Ini kalau ahli tafsir, kalau itu dimunculkan oleh Allah, berarti itu yang terpenting. Maka dari antara pelajaran dapat ayat ini, ulama mengatakan bahwa profesi untuk mencari rezeki dan mendapat rezeki yang paling bagus adalah dengan jalan dagang. Berarti ini mendorong kepada umat Islam supaya jadi pedagang, menjadi penguasa pasar, menjadi pebisnis. Maka kalau kita punya anak, jangan semua bercita-cita jadi pegawai, jadi pengusaha, jadi penguasa pasar, jadi pebisnis. Tahulah kita kalau jadi pegawai, periuk kita sudah diukur, gaji kita sudah ditentukan, per bulan berapa, per tahun dihitung, bekerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Dah tahu 5 juta, 3 juta, 10 juta. Pebisnis mungkin satu hari itu dia tak dapat uang, hari besok dia mungkin dapat, hari besoknya mungkin lebih. Maka tidak ada pendapatan tetap dalam bisnis itu. Karena bisnis itu adalah yang menentukan pasar. Kadang-kadang yang kita butuhkan sangat, yang kita jual sangat dibutuhkan oleh berduyun-duyun orang membeli. Berapa banyak orang satu hari mungkin dia mendapatkan miliaran. Maka orang yang punya pendapatan miliaran, tak ada pegawai, tak ada karyawan. Siapa? Pengusaha. Kalau kita pegawai 1 juta cuma sebulan, tapi pengusaha bisa saja dia tiap hari mungkin dia mendapatkan penghasilan mungkin 50 juta per hari. Bagi pegawai itu berbulan-bulan baru dapat. Mungkin dia satu hari bisa mendapatkan 100 juta. Kalau dia pengusaha, apalagi pengusaha besar. Itulah sebabnya Allah mengisyaratkan bahwa apa rezeki yang paling bagus? Dengan cara bisnis, bukan dengan cara bekerja, bukan karyawan, bukan buruh. Itulah sayangnya umat Islam, berbondong-bondong jadi pegawai, ditinggalkan pasar, ditinggalkan tijarah. Maka di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang. Mungkin Bapak Ibu hanya membaca, hafal surat itu. Apa itu suratnya? Surat Quraisy. Allah berfirman, li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu artinya apa? Demi kebiasaan orang Quraisy, bersumpah Allah,
demi kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Rihlatasy syita'i was-shaif, melakukan perjalanan dagang di sepanjang tahun di setiap musim. Maka musim yang dilalui oleh mereka ada 4. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Dan itu hitungannya per 3 bulan. Berarti 3 12 bulan 4 musim. Dan ke-4 musim itu mereka melakukan perjalanan dagang, bisnis. Allah tidak bersumpah dengan satu hal kecuali Allah memujinya. Allah mengingatkan dengan cara dengan Allah bersumpah bahwa itu adalah sesuatu yang penting bagi umat Islam yang selalu membaca Al-Quran. Maka Rasulullah seorang pedagang, Abu Bakar itu kaya raya karena dia karyawan dia, pegawai. Umar pegawai, Utsman. Karena itu hai umat Islam, harus kita didik jiwa usaha. Memang Bapak Ibu, maka pintu rezeki yang paling luas itu adalah dagang. Karena itu, kalau kita punya anak-anak, didik mereka dari awal menjadi pengusaha. Yang jadi pegawai kalian karyawan terus. Saya bukan berarti mengatakan bahwa pegawai ini rendah. Nah, maksudnya apa? Allah mengingatkan tijarah. Di dalam Al-Quran juga Allah menceritakan apa? Ya masalah menjadi pegawai, karyawan, mengambil upah. Seperti umpamanya Nabi Musa alaihissalam ketika dia menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Maharnya apa? Maharnya dia mengambil upah selama gembala kambing selama 8 atau 10 tahun. Ya kan? Itu kan upah itu, karyawan. Tidak masalah. Rasulullah juga dari awal-awal hidupnya sebelum dagang, dia juga mengambil upah. Kecil lagi Rasulullah sudah diajar. Dia mengambil upah mengembala kambing milik orang-orang Quraisy. Kemudian dia, dan itu kalau bahasa kita masih anak-anak, di bawah umur tapi dia telah bekerja. Setelah itu setelah dia muda 10 tahun ke atas, dia mulai berbisnis, melakukan perjalanan bisnis ke Syam. Perjalanan bisnis apa? Mengikuti pamannya Abu Talib, orang-orang kaya. Maka siapa yang menguasai perdagangan, maka dia yang menguasai uang. Siapa yang menguasai uang, dia menguasai dunia. Maka mudah-mudahan ini ayat luar biasa ini. Waktu juga Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan kenapa tijarah. Karena tijarah ini adalah profesi yang luar biasa. Allah mengingatkan supaya umat Islam, mari jadi pengusaha. Kuasai pasar. Seluruh yang bentuk bisnis, maka bisnis itu pertama sekali produksi. Kalau orang pengusaha itu apa? Dia melihat kebutuhan orang banyak. Apa kebutuhan orang banyak? Dia buat. Setelah dia buat, dia jual. Dari jualan dia dapat untung. Coba kita berdiri ini, berapa kebutuhan kita? Peci, baju, anak bajuan mas. Ini ya, kemudian juga baju. Sekali berdiri berapa? Nah, sekarang itu kan duit semua itu. Kalau pedagang itu, setiap melihat segala sesuatu duit. Setelah kebutuhan orang, duit. Bagaimana caranya dia memenuhi kebutuhan itu? Maka dia kreatif. Maka orang pedagang-pedagang itu, kenapa pedagang ini banyak? Pertama, kenapa Bapak Ibu sekalian dengan berdagang? Kenapa berdagang ini ada diunggulkan oleh Allah? Karena dengan berdagang, pintu rezeki sangat luas. Maka memungkinkan orang Islam itu menjadi orang-orang kaya. Kalau orang Islam sudah menjadi orang kaya, Rasulullah bilang apa? Ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik uang itu, kekayaan itu berada di tangan orang-orang yang soleh. Kalau berada uang itu di tangan-tangan preman, jadi apa uang itu oleh dia? Jadi kalau di tangan orang-orang yang soleh, maka uang itu masya Allah. Itulah kata Rasulullah. Itu yang pertama, pintu rezeki. Jadi orang kaya. Yang kedua, dengan tijarah itu setelah saya amati, kalau dia seorang yang soleh, lalu dia tijarah itu adalah sebuah pekerjaan yang membuat seseorang di situ bisa beribadah macam-macam. Dan dia akan apa? Meningkatkan keimanannya. Karena orang kalau berdagang itu spekulasi dengan Allah. Maka dia selalu kalau dia bawa barang entah laku atau tidak, maka dia selalu berdoa. Kemudian apa? Orang berdagang itu cerdas.
karena dia akan selalu berpikir bagaimana melariskan dagangannya. Kemudian dia selalu melihat pasar, apa kebutuhan, dan dia punya bagaimana marketingnya, bagaimana. Maka orang-orang kaya-kaya di dunia, ujung-ujungnya kalau dia sudah kaya, pasti dia nulis buku, pasti dia berkarya. Kenapa? Hasil pengalamannya. Maka kalau kita berdagang jadi orang cerdas, maka kata ulama, kalau jadi cerdas dua jalannya. Pertama sekali, belajar secara formal, duduk di depan ulama. Yang kedua, jadilah kamu seorang pedagang, maka kamu akan cerdas. Banyak seorang pedagang, pebisnis tak tamat SD, tetapi karyawannya para profesor, para doktor. Itulah membuktikan bahwa bisnis ini luar biasa. Terus saya sampaikan, nanti kita sambung. Ayat ini dahsyat sekali. Banyak pelajaran yang diingatkan kita dengan ayat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.